Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1351. Bagaimana Ye Junlin mengharapkannya? Ya, Ye Junlin. Bukankah kamu mengatakan bahwa jalan ini berbahaya? Kami telah keluar dengan selamat. Di mana bahayanya? Beberapa orang berteriak dengan dingin. 4 orang dalam kelompok serigala dan puluhan pelapor rahasia juga tertawa terbahak-bahak saat mengetahui kejadian tersebut. Apakah kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Area sekitar jalan ini berada di bawah kendali kami, dan tidak ada bahaya. Kamu di sini untuk menemukan rasa keberadaan, kan? Mengawalmu kali ini tidak berpengaruh. Apakah Anda masih berpikir proposal yang baru saja Anda katakan itu benar? Tyrannosaurus bertanya kepada beberapa orang. Ye Junlin mengangguk. Ya, saya sangat percaya bahwa akan ada masalah dengan jalan ini. Jadi saya meminta Anda untuk mengubah jalan sekarang. Saya sangat yakin. Tinggalkan dia di sini. Biarkan dia kembali dengan kursi roda dengan sendiri. Tyrannosaurus hampir bertanya meledak. Ya, saya pikir melemparkannya ke sini juga. Yang lain juga berpikir begitu. Ye Junlin telah berulang kali menantang keagungan mereka. Lupakan saja. Tugasnya sudah selesai. Tidak perlu terpengaruh oleh hal-hal sepele. Ya, tugas pertama adalah mengirimnya kembali. Saran Bing Feng Huang. Semua orang hanya berhenti. Oke, lanjutkan. Aman untuk tiba di ibu kota. Dan itu akan berhasil jika diserahkan ke Yan Longwei. Sekarang sudah memasuki batas ibu kota. Semua orang dalam keadaan tertawa. Dalam konsep mereka, tidak ada yang akan melakukannya di Beijing. Modal sama dengan tanah terlarang. Konsepnya memang benar. Ketika Ye Junlin adalah dewa perang Kunlun, setiap inci tanah di Daxia dilarang. Belum lagi prioritas utama ibu kota. Tidak ada yang melakukannya jauh di depan. Bahkan lebih mustahil untuk melakukannya di Beijing. Tapi itu hanya sebuah konsep, bukan fakta. Wosh-wosh. Detik berikutnya, terdengar suara siulan yang mengamuk di udara. Bang, bang, bang. Aku melihat pohon-pohon besar setebal ember melesat dari segala arah. Memukul kendaraan off-road yang dimodifikasi dan hampir membalikkan mobil. Puff, puff, puff. Setelah dipukul oleh sejumlah peluit gelap, mereka memuntahkan darah dan mati di tempat. 4 orang dalam kelompok serigala yang bergerak sedikit banyak terluka. 3 mobil berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Adegan ini datang secara tak terduga. Dalam sekejap, wajah Tyrannosaurus sangat berubah. Wajah Zanhu sangat berubah. Kulit Ice Fire Phoenix sangat berubah. Wajah semua orang menjadi sangat pucat saat ini. Apakah seseorang benar-benar melakukannya? Biarkan Ye Junlin melakukannya dengan benar. Ini adalah batas ibu kota. Tempat terlarang di tempat terlarang. Mereka masih memilih untuk melakukannya di siang hari. Ribuan kilometer jalan dan waktu hujan lebat di malam hari. Mereka tidak memilih untuk melakukannya, tetapi memilih untuk melakukannya di ibu kota. Ini sangat tidak terduga. Ini adalah kemungkinan yang tidak pernah mereka bayangkan. Bahkan Yan Longwei tidak memikirkannya. Kalau tidak, mereka akan mengirim seseorang untuk menyambutnya di pintu masuk ibu kota. Pemilik utama percaya bahwa ibu kota aman. Tidak ada yang berani melakukan apapun di ibu kota bahkan jika mereka terbunuh. Tapi dia punya nyali. Itu baru saja dimulai di perbatasan ibu kota. Terbuka dan di atas. 4 anggota kelompok Phoenix. Mata mereka tertuju pada Ye Junlin dengan mata yang rumit. Dia benar sekali. Poin kuncinya adalah dia telah membujuknya sebelumnya. Seandainya mereka mendengarkannya dan mengalihkan waktu, musuh-musuh ini akan gagal. Mereka akan menyelesaikan tugas dengan tenang. Tidak akan ada korban. Tuhan. Tuhan. Bagaimana Ye Junlin mengharapkan bahaya di jalan ini? Bab 1352. 4 Iblis. Penyesalan. Sangat menyesal. Biarkan musuh terkena kejutan. Kali ini kerusakannya parah. Setidaknya kelompok serigala dan penjaga gelap menderita kerusakan parah. Pada saat ini, mereka juga mengerti mengapa Yan Longwei mengirim Ye Junlin. Apa arti perintah di mulut mereka? Bahkan jika kekuatan mengejutkan Ye Junlin tidak ada di sana. Tapi pikirannya masih ada. Pasti tingkat militer. Wajah Fire Phoenix dan yang lainnya terbakar.
Beberapa saat yang lalu, mereka masih mempermalukan Ye Junlin. Itu menjadi kenyataan di saat berikutnya. Tapi penyesalan tidak ada gunanya sekarang. Semua orang melindungi barang-barang dan tidak boleh kehilangannya. Tyrannosaurus dan Zanhu sudah bergegas keluar untuk menemui musuh. Bagaimana dengan korbannya? Tyrannosaurus memeriksa korban. 4 orang dalam kelompok serigala terluka ringan. 4 dari 12 orang dalam peluit gelap terbunuh. Dan 8 sisanya terluka. Kata Sanlang. Zanhu, Ice and Fire Phoenix. Kamu optimis tentang banyak hal. Aku akan berurusan dengan musuh. Tyrannosaurus mengamati sekeliling dengan waspada dengan semua master. Asap di pegunungan dan hutan di kedua sisi tidak berat, tetapi bisa membuat orang merasa takut. Dari mana datangnya orang-orang pemberani? Berani merampok barang-barang di ibu kota. Raung Tyrannosaurus. Boom. Saat berikutnya, aura dingin melonjak. Dari kedua sisi tiba-tiba muncul master yang mengenakan berbagai topeng. Cici. Mereka berbentuk seperti listrik dan ditembakkan seperti naga yang keluar dari jurang. Puff, puff, puff. Satu putaran serangan. Sisa dari 8 orang di peluit gelap jatuh. Untungnya, 4 orang dalam kelompok serigala lebih kuat. Jika tidak semua kepala mereka akan jatuh. Musuh muncul. Tapi itu membawa ancaman kematian bagi Tyrannosaurus. Kuat. Sangat kuat. Tetapi orang-orang yang benar-benar menakutkan masih di belakang. Dan orang-orang bertopeng di depan semuanya telah pergi. 4 orang muncul dari belakang. Begitu 4 orang ini muncul, Tyrannosaurus dan beberapa orang tersentak. Ternyata itu kamu. Seru Fire Phoenix. Keempat lelaki tua itu saling memandang dan tertawa. Haha, aku tidak menyangka ada orang yang mengenali kita. Feng Bukun. Pengkhianat klan Laut Cina Timur. Tukang daging 10.000 orang. Pengkhianat klan Sishu. Hantu senjata tersembunyi. Tang Yulong. Klan perbatasan selatan pengkhianat meracuni Yan Luo Fan Dongsheng. Chen Yuezhen. Pengkhianat klan Beiliang. Raja Pedang Tirani. Kuo Feng Huang memanggil nama mereka satu persatu. Sebagai badan intelijen di bawah komando Yan Longwei, grup Phoenix secara alami mengendalikan urusan dunia. Terutama 4 orang di depannya. Mereka bahkan lebih akrab. Karena ketenaran. Semua orang brutal dan melakukan semua hal buruk. Itu adalah iblis besar yang ditakuti semua orang. Hampir 100 tahun yang lalu, terlepas dari kesepakatan 4 klan utama, mereka memasuki WTO secara pribadi, memutilasi dunia, dan membawa bencana ke musim panas. Diburu oleh Dacia sebagai penjahat. Terdaftar sebagai pengkhianat oleh 4 gerbang besar. Tetapi keempat orang ini terlalu kuat, dan mereka semua adalah yang terbaik di 4 gerbang. Sulit untuk ditangkap. Pada awalnya, mereka menghabiskan sumber daya manusia dan keuangan mereka dan gagal menangkap mereka selama beberapa tahun. Namun, keempatnya juga dipaksa bersembunyi dari dunia oleh Yan Longwei dan menghilang selama beberapa dekade. Tidak menyangka akan muncul saat ini. Yang lebih menakutkan adalah musuh bisa memanggil keempatnya. Saat itu, Yan Longwei tidak menangkapnya dengan semua kerja kerasnya. Jika tertangkap, mereka harus dipenjara di penjara standar tertinggi dan paling misterius. Sekarang mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Ini terlalu menakutkan. Kami bukan lawan. Sekarang kami hanya bisa menyeret. Beberapa orang menyeret. Beberapa orang melindungi barang-barang. Dan kemudian menunggu penyelamatan datang. Ketika mereka bertemu orang-orang ini, Tyrannosaurus dan yang lainnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia hanya bisa menunda. Poison Yan Luo Fan Dongsheng tersenyum dan berkata, beri kami barang-barangnya. Kami berjanji untuk tidak membunuhmu. Bab 1353. Ingin pergi. Sudahkah Anda bertanya kepada saya? 3 lainnya tertawa. Ya. Jangan pikirkan trik lain. Percuma. Sebelum bala bantuanmu tiba, kami pasti bisa membunuhmu dan mengambil barang-barangmu. Serahkan. Kita hanya menginginkan sesuatu, bukan nyawa manusia. Menurut mereka, mengambil barang hanyalah hal yang sesaat. Jangan pernah memikirkannya. Ambil sesuatu dari kami. Apa kau bercanda? Tyrannosaurus mencibir. Zanhu meraung. Ya, itu benar. Jika Anda menginginkan sesuatu, andalkan kemampuan Anda yang sebenarnya.
16 tuan dari 4 kelompok telah bersiap untuk kematian. Tapi semua orang mengerti. Lawannya terlalu kuat. Jika bala bantuan tiba, itu akan memakan waktu lama. Selama ini mereka dalam bahaya. Kemungkinan besar barang-barang telah dijarah. Pada awalnya, kita seharusnya mendengarkan saran Ye Junlin. Dan tidak akan ada yang namanya pengalihan. Bing Feng Huang berkata dengan tidak puas. Ya, dia mengharapkannya dengan benar. Tapi kalau begitu, siapa yang bisa memprediksinya? Fire Phoenix berkata dengan tidak puas. Juga, Ye Junlin seharusnya bersikeras mengubah rutenya sekarang. Soalnya dia berkompromi nanti. Itu artinya dia sendiri tidak tegas. Pengingat baik Ye Junlin ternyata adalah kesalahannya. Itu benar. Dia mengatakannya dengan santai. Lagi pula, ini saatnya untuk benar-benar menggunakan dia. Bagaimana dengan dia? Bisakah dia membantu kita di kursi roda? Bukankah itu beban sekarang? Dengarkan perintahku. Tidak ada yang bisa melindungi Ye Junlin nanti. Hanya bertanggung jawab atas hal-hal. Perintah Tyrannosaurus. Kalau begitu kamu mencari kematian. Bunuh. 4 iblis utama memimpin para master topeng untuk membunuh bersama. Tyrannosaurus juga bergegas maju dan bertarung dengannya. Begitu kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain, celah besar terasa. Kekuatan bertarung dari 16 Tyrannosaurus ini setara dengan tuan bertopeng ini. Tapi masih ada 4 iblis besar di pihak mereka. Mereka adalah kuncinya. Tapi siapa yang bisa menghentikannya? Serangan lawan tidak bisa ditembus. Mereka tidak bisa keluar dengan sesuatu. Dengan kata lain, tunggu saja sampai mati. Pertempuran antara kedua belah pihak menjadi semakin intensif. Keempat anggota kelompok serigala adalah yang pertama tersungkur ke tanah. Segera setelah itu, kelompok tiga naga tidak bisa mendukungnya. Pada akhirnya, kelompok macan dan phoenix semuanya jatuh ke tanah. Pada akhirnya, hanya Tyrannosaurus, Zanhu, Ice, Fire, dan Phoenix yang tersisa untuk mempertahankan barang-barang mereka. Tapi keempatnya sudah terluka parah. Serahkan barang-barangmu. Sudah waktunya. Mengapa kamu menolak? Feng Bukun, tukang daging 10.000 orang, dan Chen Yuezhen, pendekar pedang tirani, datang selangkah demi selangkah. Mustahil. Bahkan jika benda itu dihancurkan, itu tidak akan diberikan kepadamu. Teriak Tyrannosaurus. Cepat dan mulai perangkat penghancur. Penghancuran barang tidak bisa jatuh ke tangan musuh. Ice and Fire Phoenix mengambil kotak itu dan perlu beroperasi. Cici. Tapi dalam sekejap, satu demi satu senjata tersembunyi menyerang, menembaki pergelangan tangan dan lengan semua orang. Af. Semua orang berteriak. Kotak di tangannya jatuh ke tanah. Tyrannosaurus tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Poison Yan Luo Fan Dongsheng datang dan ingin mengambil kotak itu. Tyrannosaurus mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, tetapi mereka semua jatuh ke tanah dalam sekejap. Beberapa orang berjuang untuk bangun, tetapi tidak bisa bangun sama sekali. Dia hanya bisa melihat Fan Dongsheng mengambil kotak itu. Pertempuran ini terlalu singkat. Tidak cukup untuk mendapatkan bala bantuan di sini. Menonton Fan Dongsheng dan yang lainnya pergi. Tyrannosaurus putus asa. Misi mereka gagal. Barang-barangnya sudah di tangan. Ayo pergi. Sudahkah kamu menanyakan barang-barang itu kepadaku? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari dalam mobil. Bab 1354. Siapa yang memberitahumu bahwa aku cacat? 4 iblis utama dan master topeng harus pergi. Tanpa diduga, sebuah suara keluar. Hah, masih ada orang. Racun Yan Luo Fan Dongsheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang berhenti dan melihat ke dalam mobil. Sentuhan kemarahan melintas di mata Tyrannosaurus yang terbaring sekarat di tanah. Selama ini, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda pikir Anda telah hidup terlalu lama? Semua orang pergi. Anda keluar dari pusat perhatian dan ingin memberikan kepala. Idiot. Bodoh sekali. Tyrannosaurus berteriak dengan marah. Segera, semua orang membuka pintu mobil dan melihat Ye Junlin di kursi roda. Kamu sangat akrab. Poison Yan Luo Fan Dongsheng berkata dengan terkejut. Mantan Dewa Perang Kunlun Ye Junlin. Chen Yuezhen, Raja Pedang, memanggil nama Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum.
Itu persis seperti yang dia harapkan. Dia memblokir jalan kekuatan gelap Daxia. Mengapa kamu tidak menemukannya sekarang? Apa? Kamu ingin menghentikan kami? Feng Bukun, tukang daging dari 10.000 orang, mencibir. Tidak. Bunuh saja kamu. Ye Junlin tersenyum ringan. Dia menginginkan cairan obat genetik dan nyawa orang-orang ini. Puff. Keempat iblis besar dan master topeng lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Ini hanyalah mimpi orang bodoh. Ye Junlin, seorang pria di kursi roda, membunuh mereka. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia adalah dewa perang Kunlun di puncaknya, keempat iblis itu tidak takut. Belum lagi sekarang. Ini benar-benar mencari kematian. Bodoh sekali. Itu beban. Tyrannosaurus dan beberapa orang memarahi dengan marah. Awalnya, misi gagal dan banyak hal hilang. Dan suasana hati beberapa orang tenggelam ke dasar. Sekarang melihat Ye Junlin melakukan tindakan bodoh seperti itu lagi, semua orang menjadi gila. Tang Yulong, seorang penyihir dengan senjata tersembunyi, tersenyum, kamu cacat. Apa yang kamu gunakan untuk membunuh kami? Siapa yang memberitahumu bahwa aku cacat? Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Kata-kata itu tidak mengejutkan dan mati tanpa henti. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir tercengang. Empat iblis dan master topeng memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Dengan hati-hati mengunyah arti kata-kata Ye Junlin. Adapun Tyrannosaurus, beberapa orang saling memandang. Dan semua orang memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka. Mungkinkah kamu? Sebelum Duyan Luo mengucapkan sepatah kata pun, Ye Junlin berdiri. Dia turun dari mobil. Langkah kaki mantap. Mana yang terlihat sia-sia. Boom. Semua orang akan takut gila jika disambar petir. Ditipu. Semua orang telah tertipu. Ternyata Ye Junlin baik-baik saja. Semuanya adalah penipuan. Mata Tyrannosaurus akan terbang keluar. Hanya pada saat inilah mereka memahami niat Yan Longwei. Yan Longwei tidak bodoh. Bagaimana tugas yang begitu penting dapat mengirimkan beban? Faktanya adalah tubuh Ye Junlin telah pulih. Wajah keempat iblis itu berubah. Sesuatu tampaknya datang ke pikiran. Baru-baru ini, banyak kekuatan di dalam dan luar negeri telah dihilangkan. Pertanyaan mereka diajukan oleh Wang Yijian, yang baru saja menjabat. Sekarang sepertinya, Ye Junlin, jadi kamu baik-baik saja. Kamu berbohong kepada semua orang. Duyan Luo mencibir. Jika tidak, bagaimana kamu bisa menunjukkan sikap keras kepalamu? Ye Junlin tersenyum. Tapi keempat itu tampak tak kenal takut. Bagaimana jika kamu pulih? Bagaimana jika kamu mencapai puncak sebelumnya? Kami tidak takut padamu. Hanya masalah waktu sebelum membunuhmu. Topeng semua adalah puncak kekuatan tempur. Wajah tanpa rasa takut. Tyrannosaurus panik. Saya melihat sedikit harapan. Tetapi bahkan jika Ye Junlin pulih, dia bukan lawan dari 4 setan besar. Bab 1355. 4 pedang setan. Kekuatan keempat orang ini tidak terduga. Dan mereka jelas bukan lawan dewa perang Kunlun di puncak. Jika tidak, 4 iblis besar tidak akan diburu oleh Daxia sebagai pendosa utama. Selain itu, ada juga sekelompok master topeng dengan kekuatan yang tidak diketahui. Bagaimana melawan ini? Lebih kuat dari ribuan pasukan. Ye Junlin sendirian. Hal yang sama untuk mati. Percuma. Harapan juga putus asa. Tyrannosaurus menghancurkan tanah dengan tinju mereka. Mereka tidak sebaik orang. Mereka sangat sampah. Sekarang ada 2 jalan di depanmu untuk dipilih. Pertama, berlututlah dan serahkan barang-barangmu. Kedua, aku akan membunuhmu untuk mendapatkan kembali barang-barangmu. Pilih satu. Yang pertama. Tidak ada yang menyangka Ye Junlin akan mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Hah. Semua orang tercengang. Salah paham. Apakah Ye Junlin yang jelas-jelas dalam bahaya? Bagaimana kembali? Sebaliknya, Ye Junlin memberi mereka kesempatan. Apakah Ye Junlin ini bodoh? Bahkan Tyrannosaurus merasa seperti itu. Apakah Ye Junlin tidak mengerti situasinya? Racun Yama dan beberapa orang juga sangat marah. Saya belum pernah melihat pemuda yang sombong seperti itu. Untuk memprovokasi kita. Keempat iblis itu terpesona. 4 orang dewasa.
Ye Junlin menunda waktu. Kan? Ayo bertarung dengan cepat. Seorang ahli topeng tidak bisa membantu tetapi mengingatkan ketika dia melihat ini. Ya, anak ini mungkin hanya mengulur waktu. Bunuh dia. Ayo pergi. Du Yanluo memberi perintah. Lebih dari 20 master topeng bergegas ke Ye Junlin. 20 orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1. Dan mereka tidak terluka dalam pertempuran tadi. Tyrannosaurus dan mereka tidak berani menonton pertempuran berikutnya. Jika sesuatu terjadi pada Ye Junlin, mereka akan gagal total. Ye Junlin tidak boleh mati. Mati semuanya hilang. Tidak ada satupun yang bisa pergi. Ye Junlin mengambil pedang dan berkata dengan dingin. Boom. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi kilatan petir, mengeluarkan bayangan, dan melewati kerumunan. Cici. Lampu pisau Dao Senhan menyala. Dalam sekejap, Ye Junlin melewati tim lebih dari 20 orang dan berhenti di depan 4 iblis. Semua orang tercengang. Pada saat berikutnya, lebih dari 20 master topeng tiba-tiba menembakkan panah berdarah dan jatuh ke tanah satu demi satu. Ada noda darah tipis di leher mereka. Ini. Keempat iblis itu tercengang. Anggota dari 4 kelompok termasuk Tyrannosaurus semuanya tercengang. Mengerikan. Bunuh lebih dari 20 master dalam satu gerakan. Tyrannosaurus mereka baru saja bertarung. Selain 4 iblis utama, lebih dari 20 master topeng ini, mereka baru saja diikat. Bukankah itu berarti Ye Junlin membunuh 16 tuan dari 4 kelompok mereka dalam satu gerakan? Ini terlalu menakutkan, bukan? Baru saja semua orang mengatakan dia adalah beban. Saya tidak berharap mereka menjadi beban nyata. Sampah. Tidak ada Ye Junlin. Misi mereka benar-benar ditakdirkan untuk gagal. Sekarang ada Ye Junlin. Masih ada secercah harapan. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Kunlun. Benar saja. Ada 2 pukulan. Tapi kami sudah makan lebih banyak garam daripada yang kamu makan. Dengan apa kamu melawan kami? Itu setara dengan keberadaan 4 pedang iblis Dongdao. Dia bisa membunuh pisau iblis. 4 pisau iblis juga bisa digunakan. Cepat dan bunuh Dewa Perang Kunlun. Ambil kembali barang-barangmu. Kamu seharusnya tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Chen Yuezhen, Raja Pedang, berkata dengan sungguh-sungguh. Bunuh. Keempatnya bergerak. Bab 1356, Kekebalan. Raja Pedang, Chen Yuezhen, membawa pedang besar dengan berat beberapa ratus kilogram, membuka ruangan, dan menebas. Feng Bukun, tukang daging 10.000 orang, menghancurkannya dengan sepasang tangan besi, dan mobil itu hancur menjadi besi tua. Poison Yama dan Hidden Weapon Wizard tidak memilih untuk menembak. Bang! Ye Junlin tidak menghindar sama sekali. Dia meninjunya, dan bertabrakan dengan tangan besi Feng Bukun. Retak! Dalam sekejap, energi mengerikan menembus lengan Feng Bukun dan naik ke tubuhnya. Feng Bukun memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang keluar. Energi dari tinju Ye Junlin baru saja menghancurkan bagian dalam tubuhnya. Feng Bukun jatuh ke tanah dan mati di tempat. Raja Pedang Chen Yuezhen menebas dengan pedang besar. Tanpa diduga, Ye Junlin tidak menghindar sama sekali, dan meletakkan tangannya di depannya. Bang! Hanya suara membosankan yang terdengar. Pisau besar itu benar-benar terguncang kembali. Hai! Pada saat itu, para penonton tersentak. Mengerikan. Cukup mengerikan. Kebal. Fisik macam apa ini? Ini menantang, kan? Pisau besar dengan berat beberapa ratus kilogram sangat tajam. Itu bahkan tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Ye Junlin. Bahkan Chen Yuezhen tercengang. Bahan pisaunya terbuat dari logam yang sangat keras. Tidak bisa terluka sedikit pun. Seberapa menakutkan ini? Ketika Chen Yuezhen ingin memotong pisau kedua, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengangkat pisau itu. Tampaknya ada puluhan ribu ton berat di atasnya. Saya melihat Ye Junlin menekan tinjunya pada pisau. Bang! Retak! Yang lebih menakutkan adalah Ye Junlin meninju pisau itu. Dan pisau itu patah menjadi 2. Persetan. Tyrannosaurus menjadi gila. Ini keterlaluan. Bang! Ye Junlin meraih setengah dari pisau raksasa itu dan menghantamkannya ke kepala Chen Yuezhen. Chen Yuezhen meninggal di tempat.
Racun Yama dan penyihir senjata tersembunyi yang tersisa panik. Cepat. Kami bukan lawan. Du Yanluo berlari lebih dulu dengan kotak-kata sandi. Cici. Tang Yulong membuang banyak senjata tersembunyi. Mencoba untuk memblokir Ye Junlin. Bum bum bum. Senjata tersembunyi ini begitu kuat hingga meledak di tanah, mengubah area di depannya menjadi lautan api. Tapi keduanya tidak melihat Ye Junlin. Ketika mereka melihat Ye Junlin lagi, mereka sudah muncul di depan mereka. Senjata tersembunyimu tidak bisa melukaiku dengan kecepatanku. Bang. Ye Junlin menamparkan Tang Yulong dengan tamparan. Tang Yulong langsung terbang. Meskipun Poison Yama berlari cepat, Ye Junlin lebih cepat. Bang. Satu tendangan menendangnya keluar. Poison Yama pandai menggunakan racun, tetapi seni bela dirinya rata-rata. Ye Junlin kehilangan semua kemampuannya dengan satu tendangan. Tidak bisa bergerak. Sebelum dia bisa menghancurkan kotak kata sandi di tangannya, Ye Junlin mengambilnya. Meskipun kamu mendapatkan kotak kata sandi, itu sudah ditutupi dengan racun. Kamu mati. Poison Yama Luo mencibir. Ye Junlin tersenyum. Benarkah? Dia mengangkat tangannya. Dia mengenakan sarung tangan yang tidak terlihat. Ternyata dia sudah bersiap. Belum lagi persiapannya. Setelah Ye Junlin dibaptis dengan racun di Istana Raja Darah, dia hampir kebal terhadap sebagian besar racun. Racun Yama tertegun. Penyihir senjata tersembunyi juga tercengang. Tyrannosaurus juga tercengang. 4 iblis besar ini, Yan Longwei, tidak pernah tertangkap. Bagi Ye Junlin, semua dikalahkan dengan mudah. Seberapa kuatkah Ye Junlin? Bukankah dia diracuni dan terluka? Bagaimana itu lebih kuat dari sebelumnya? Apakah ini cedera atau peningkatan? Ye Junlin menangkap Poison Yama dan penyihir senjata tersembunyi bersama-sama. Katakan, siapa orang di belakangmu? Bicaralah dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Ye Junlin bertanya. Bab 1357. Ye Junlin terkejut. Ingin tahu rahasianya dari kami? Menyerahlah. Pada akhirnya, Daxia akan binasa, dan kalian semua akan mati. Racun Yan Luo dan Tang Yulong memberikan tatapan mengerikan. Senyum. Mereka menggigit racun yang tersembunyi di mulut mereka. Tak lama kemudian mereka berdua memuntahkan darah. Sudut mata mereka mengarah keluar, dan bola mata menonjol. Mati. Mereka berdua bunuh diri untuk menjaga rahasia mereka. Sialan. Ye Junlin membanting tanah dengan keras. Racun dan senjata tersembunyi semacam ini adalah yang paling sulit dicegah. Jika mereka serius tentang hal itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini, Ye Junlin datang ke Tyrannosaurus di depan beberapa orang yang bosan. Masih ada ekspresi luar biasa di wajah semua orang. Sangat mengejutkan. Dia sangat kuat. Tyrannosaurus memandang Ye Junlin dan berkata, saya akui bahwa kami salah sebelumnya dan seharusnya tidak memperlakukan Anda seperti itu. Tapi tidak bisakah Anda mengambil tindakan lebih awal? Mengapa Anda memilih untuk mengambil tindakan setelah kami terluka? Pada Ye Junlin dalam kebingungan. Mengapa Anda mulai begitu terlambat? Tembak lebih awal. Tidakkah Anda akan mengurangi korban? Ye Junlin mencibir. Aku membujukmu sebelumnya. Tetapi kamu tidak mendengarkan. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan dan kata-kata mereka. Aku. Semua orang terdiam. Jika semua orang mendengarkan Ye Junlin dan mengalihkan waktu, mereka tidak akan bertemu dengan iblis dan tuan ini. Dengan begitu tidak akan ada yang terluka. Itu salah mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menyalahkan mereka karena menyakiti mereka. Hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Ini adalah hukuman mereka. Mereka harus menderita dalam diam. Pada saat ini bala bantuan tiba. Ketika Yan Longwei dan yang lainnya melihat Ye Junlin membawa kotak itu, semua orang menunjukkan senyum lega. Untungnya, kami membiarkan Anda mengikuti. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, mereka semua mati. Dan saya tidak mendapatkan informasi atau petunjuk apapun. Tugas telah selesai. Anda tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku menunggu untuk bertemu Raja Kata berdampingan. Yan Longwei berlutut dan menyapa Ye Junlin. Apa? Raja Satu Kata. Dia Raja Satu Kata. Ya Tuhan. Raja misterius dari Satu Kata sebenarnya adalah Ye Junlin. Keluar.
Itu adalah hal yang paling luar biasa yang pernah mereka dengar. Ye Junlin ternyata raja berdampingan. Mengerikan. Lagi. Yan Longwei tidak bodoh. Mengapa tidak membiarkan Fan Zhengnan dan Chen Wudao datang? Mengapa Ye Junlin datang? Itu karena Ye Junlin adalah yang paling yakin. Apakah ini beban? Apakah ini cacat? Ini adalah raja terkutuk. Semua orang akan menjadi gila. Untuk semua hal bodoh yang dilakukan sebelumnya, semua orang malu dan tidak sabar untuk meminta maaf sampai mati. Raja kata berdampingan adalah kesalahan kami. Kami tidak berani meminta maaf kepada Anda. Kami berterima kasih kepada Raja kata berdampingan. Jika bukan karena Anda, misi kami akan gagal. Tyrannosaurus semua orang akan menangis. Berbaring di tanah, dia meminta maaf kepada Ye Junlin. Ye Junlin mengabaikannya dan datang ke Master Topeng yang tergeletak di tanah. Yan Longwei juga mengikuti. Kami hanya bisa mengandalkan mereka untuk mengumpulkan informasi yang berguna. Karena empat iblis sebenarnya tidak menambang informasi apapun. Ye Junlin melambaikan tangannya. Beberapa penjaga Yanlong melangkah maju dan melepas topeng di wajah mereka satu persatu. Momen berikutnya sangat mengejutkan. Hai. Ketika mereka melihat wajah orang-orang ini, semua orang menghela nafas. Termasuk Ye Junlin. Dia juga kaget. Ini. Bab 1358. Layak untuk nama raja. Karena wajah di bawah topeng tidak bisa dikenali. Wajah yang ganas dan menakutkan. Lebih buruk dari hantu. Bekas luka saling silang dan benar-benar rusak. Semua orang melakukannya. Sejauh mana kerusakan wajah? Bahkan teknologi pengenalan wajah yang paling canggih pun tidak dapat mengetahui siapa mereka. Aku mengerti. Tujuan dari kelompok orang yang menutupi wajah mereka dengan topeng adalah untuk menutupi bekas luka mereka. Dan bekas luka seperti itu tidak ingin ada yang mengenali identitas mereka. Dikenali oleh kami. Sungguh organisasi yang misterius dan berhati-hati. Ye Junlin tersentak. Menakutkan. Yang lain juga ketakutan. Tampaknya organisasi ini lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Tidak heran tidak ada petunjuk yang tersisa selama bertahun-tahun. Operasi yang begitu teliti. Sulit untuk tinggal. Adapun pengkhianat seperti Poison Yama, mereka menggunakannya dengan angkuh. Dan orang-orang ini lebih baik mati daripada berbicara. Ini menunjukkan ketegasan organisasi ini. Aku semakin tertarik untuk mengetahui orang-orang ini. Mata Ye Junlin menyala dengan minat yang kuat. Tapi itu juga sulit. Sebelumnya, 4 klan utama dan kekuatan tersembunyi utama tidak mematuhi perjanjian dan tidak keluar. Mereka masih memanipulasi peristiwa yang tidak menguntungkan bagi Daxia. Belum lagi sepenuhnya gratis. Mereka lebih nyaman untuk bergerak dan lebih mampu bersembunyi. Yan Longwei mengungkapkan keprihatinannya. Ye Junlin tersenyum. Tapi ini juga meningkatkan kemungkinan mereka muncul. Dengan kesempatan seperti itu, tindakan mereka akan semakin banyak di masa depan. Itu benar. Ada kata, Lao, berdampingan. Kata Yan Longwei dan beberapa orang. Jangan khawatir. Jika mereka tidak menyingkirkannya selama sehari, aku, Ye Junlin, pasti akan memegangnya. Kata Ye Junlin dengan dominan. Melihat penampilan Ye Junlin, Tyrannosaurus dan yang lainnya sama-sama dipuja dan malu. Ini adalah beban negara. Dia layak atas nama Dewa Perang dan Raja Negara. Seberapa penting obat genetik ini? Ye Junlin bertanya. Ayo katakan yang sebenarnya dalam satu kata. Cairan gen ini terutama digunakan untuk membuat obat khusus. Obat ini menggabungkan bioteknologi modern dengan keterampilan medis kuno Daxia, dan dibuat dengan beberapa bahan obat yang sangat berharga. Berlebihan untuk mengatakan ya, obat ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa pada saat yang paling kritis. Yan Longwei menjelaskan. Ye Junlin tersenyum. Apakah itu untuk seumur hidup? Itu seharusnya sedikit lebih kuat daripada obat yang dibawa oleh Chen Wudao dan Fan Zhengnan. Ya, agak berlebihan untuk hidup kembali. Tapi sangat mungkin untuk menyelamatkan hidup pada saat kritis. Sangat mungkin untuk memperpanjang hidup. Menurut hasil percobaan, ketika beberapa pasien berada di ambang batas kematian, minum obat tidak hanya menjamin keabadian, tetapi juga memperpanjang umur mereka setidaknya 3 tahun. Jika orang lain meminumnya,
itu akan memperpanjang hidup mereka 7 atau 8 tahun dan mengubah konstitusi fisik mereka. Setelah mendengarkan ini, Ye Junlin mengerti. Tak heran jika banyak orang yang menginginkan obat genetik ini. Obat ini hampir dapat menghidupkan kembali orang mati. Setelah kelahiran obat ini, itu akan dibagikan kepada mereka yang telah melakukan perbuatan baik di Daxia dalam bentuk hadiah. Jangan khawatir, kamu juga akan mendapat bagian dari raja. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Yan Longwei meyakinkan. Ye Junlin tersenyum. Obat ini kemudian dapat diberikan kepada ibu dan istri dan anak perempuannya. Berguna pada saat-saat kritis. Biarkan dia tidak khawatir. Di sisi lain, di sebuah manor di kota Fengtian di sebelah ibu kota. Misi gagal. Bab 1359. Rencana untuk berburu dan membunuh Dewa Perang. Pemimpinnya mengenakan topeng naga hitam, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi saya dapat membayangkan bahwa dia sangat marah pada saat ini. Tidak mungkin. Tidak cukupkah jika keempat iblis besar itu pergi? Meskipun Yan Longwei kuat, orang-orang itu terlalu mudah untuk dihadapi. Bagaimana mereka bisa gagal? Pria bertopeng naga hitam berkata dengan suara rendah. Dikatakan bahwa para penjaga telah mengatur raja yang berdampingan. Apa? Raja berdampingan? Yan Longwei adalah cara yang baik untuk membiarkan Tangtang mengawal raja berdampingan. Hanya saja mereka mengetahuinya. Hei Long Mas menghela nafas. Ya. Saya tidak menyangka. Dia benar-benar kuat. Dan empat iblis utama bukanlah lawan. Untungnya, kami tidak meninggalkan petunjuk apapun. Pemimpin. Pangeran William dari Perang Negara Elang bertanya apakah kita berhasil. Beritahu Pangeran William bahwa kita gagal. Topeng naga hitam berkata dengan dingin. Pangeran William mengatakan bahwa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus menemukan apa yang dia puaskan dari sumber lain. Segera, Pangeran William merespons. Pria bertopeng naga hitam berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kalau membunuh beberapa orang? Hah? Siapa yang harus dibunuh? Yang lain bertanya. Idiot seperti Watanabe Tianyi hanya akan mencoba membunuh Ye Junlin. Apa gunanya? Sia-sia. Jika kita ingin membunuh, kita akan membunuh tugas aktif. Aku akan membunuh Chen Wudao dan Fan Zhengnan sebagai hadiah untuk Pangeran William. Dia pasti akan menyukainya. Oke, ini cara yang bagus. Yang lain menimpali. Pria bertopeng naga hitam mencibir. Oke, dengarkan perintahku. Rencana selanjutnya disebut berburu Dewa Perang. Menargetkan Fan Zhengnan dan Chen Wudao. Ye Junlin kembali ke Jiangbei hari itu. Tidak ada pengawal pribadi Fan Zhengnan yang mengetahuinya. Xiao Bei membawaku ke rumah leluhur keluarga Li. Aku akan menemui Junjun dan Ziran. Ye Junlin memikirkan gadis-gadis ini. Meskipun wanita tua itu mengeluarkan larangan atas nama klan Sishu, tapi bagaimana dengan Ye Junlin? Di dunia ini, siapa yang bisa menahannya? Segera, Raja Beitian membawanya ke rumah leluhur keluarga Li. Di depan gerbang, Junjun sedang bermain. Dan ketika dia melihat Ye Junlin datang, si kecil segera bergegas. Ayah. Ye Junlin menggendong bayi kecil itu di tangannya. Apakah kamu merindukan ayahmu, Junjun? Memikirkan itu, Bo. Junjun mencium wajah Ye Junlin. Junjun berteriak dengan penuh semangat. Saya baru saja mengatakan bahwa ayah saya akan segera datang menemui saya dan ibu saya. Gerakan Junjun menarik semua orang di rumah leluhur. Apa yang telah terjadi? Li Mengyue bergegas keluar lebih dulu. Begitu dia melihat Ye Junlin, dia segera meraung. Apa yang kamu lakukan, Ye Junlin? Cepat dan turunkan Junjun padaku. Apakah kamu menganggap larangan nenek sebagai tuli? Kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat Junjun dan Ziran sekarang. Ye Junlin mengabaikannya sama sekali dan terus memeluk Junjun. Kamu masih tidak membiarkan aku menurunkan Junjun. Li Mengyue bergegas dengan agresif. Dia ingin mengambil Junjun dari Ye Junlin. Terjebak. Raja Beitian tiba-tiba berhenti di depannya dan meraih pergelangan tangannya, membuat Li Mengyue tidak bisa bergerak. Lepaskan aku. Apakah kamu tahu siapa aku? Keluarga Li dalam ayunan penuh sekarang. Lebih kuat dari klan Ye di ibu kota. Orang-orang seperti Li Mengyue bahkan lebih arogan.
Saya pikir seluruh musim panas yang besar berjalan menyamping, dan tidak ada yang memperhatikan. Aku tidak peduli siapa kamu. Bei Tianwang mencibir. Lepaskan tanganmu yang bau. Atau biarkan kau mati. Li Mengyue berkata dengan marah. Bei Tianwang mendorongnya menjauh. Setelah Li Mengyue berdiri teguh, dia meraung dengan marah, ini, Ye Junlin ada di sini dan merampok Junjun. Bab 1360. Saya mewakili Daxia. Kata-kata Li Mengyue dengan cepat menyebabkan reaksi berantai. Rumah leluhur keluarga Li mendidih. Puluhan atau ratusan orang bergegas keluar. Pada akhirnya, semua orang memadati wanita tua itu ke lapangan. Ada juga beberapa master super klan Sishu di sekitar. Belum lagi master tingkat dewa. Ye Junlin, kamu sangat berani. Beraninya kamu mengabaikan larangan dan datang menemui Junjun secara pribadi. Kamu mencari kematian. Li Wenhai dan Li Wenfei memarahi dengan marah. Ya, aku harus memberinya pelajaran kali ini. Terakhir kali ada dewa perang wanita. Anggap dia beruntung. Kali ini, di mana aku melihatnya berlari. Li Songkui sudah meminta Ye Junlin untuk dikepung, karena takut mereka akan melarikan diri. Li Wenyuan mencibir. Saya mendengar bahwa Dewi Perang Anda telah pergi. Jadi Anda datang untuk menemukan Ziran lagi. Zhao Yalan bergema. Ya, Ye Junlin sangat pintar. Mengetahui bahwa keluarga Li kami luar biasa sekarang. Dia pasti akan datang kembali untuk menjilat Ziran. Li Tianhao diam-diam berjanggut. Bukan. Dalam hal latar belakang, keluarga Li saya lebih kuat dari dewa perang wanita itu. Ye Junlin secara alami ingin memanjat keluarga Li saya. Dihadapkan dengan tuduhan dari keluarga Li, Ye Junlin tidak masalah. Dia masih bermain dengan Junjun di pelukannya. Ye Junlin, sepertinya kamu tidak menganggap serius kata-kataku. Sebelum kamu memenuhi kualifikasi, aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk bertemu Junjun dan Niang. Wanita tua itu berkata dengan marah. Bolehkah saya bertanya apa status Anda sekarang? Wanita tua itu bertanya dengan serius. Ayah Junjun. Suami Ziran. Jangan main-main. Yang saya tanyakan adalah identitas Anda untuk melihat mereka. Wanita tua itu sudah mulai marah. Identitas saya adalah warga Daxia. Dan Daxia ada di belakang saya. Saya mewakili Daxia, kata Ye Junlin. Arti kata-katanya sangat sederhana. Dia adalah raja yang berdampingan. Dan secara alami mewakili Daxia. Hahaha. Aku juga bajingan Daxia. Dan aku juga mewakili Daxia. Kamu mengatakan omong kosong. Hahaha. Kamu benar-benar rendah hati. Keluarga Li memandangnya main-main. Berani berbicara omong kosong seperti ini di depanku. Apakah kamu memprovokasi klan Shishuku? Wanita tua itu benar-benar marah. Tepat saat pedang dihunus, Li Ziran berlari keluar, yang bisa dianggap mengganggu suasana di ambang kehancuran. Dia berlari ke depan dan merebut Junjun dari tangan Ye Junlin. Ziran! Teriak Ye Junlin. Li Ziran berhenti sebentar, tetapi kemudian pergi dengan Junjun di tangannya dan memasuki rumah leluhur. Abaikan Ye Junlin. Dia masih tidak memaafkan Ye Junlin karena apa yang terjadi sebelumnya. Aku. Ye Junlin benar-benar sakit kepala. Fan Shengnan ini benar-benar buruk. Itu tidak hanya memengaruhi rencananya, tetapi juga memengaruhi hubungannya dengan Ziran. Kuncinya juga aneh. Mengapa Fan Shengnan melakukan ini pada dirinya sendiri? Hal itu membuatnya penasaran hingga saat ini. Ye Junlin tampak tak berdaya. Untungnya, Junjun dan Ziran sama-sama melihatnya hari ini. Xiao Bei, ayo kembali. Mendengar ini, Bei Tianwang mendorong kursi rodanya dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Apakah keluarga Li tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Lagi pula, apa pendapatmu tentang larangan wanita tua itu? Biarkan kamu pergi. Bagaimana wajah keluarga Li? Di mana? Li Songkui berteriak. Beberapa master menghalangi jalan Ye Junlin. Dewi Perang melindungimu hari itu. Aku akan memberinya wajah untuk saat ini. Bagaimana dengan hari ini? Dewi Perang tidak bersamamu. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Wanita tua itu menatap Ye Junlin. Perang akan segera pecah. Bersambung.